Hadapi Singapura ini salah satu ujian terberat bagi John Herdman karena ini kan pertandingan away, ya kan. Selama ini Indonesia away nggak pernah gitu ya. Timor Leste ya, Timor Leste kemarin lawan Timor Leste di Thailand gitu kan ya. Oke, menang gitu dan kualitas lawannya ya masih di bawah, jauh di bawah kalau menurut saya. Tapi Singapura dengan sekarang ini mereka bisa tahan imbang dan peluangnya banyak loh waktu di Midin itu. Geser dikit. Kita geser dikit ke Timnas Indonesia. Kan di hari Jumat nanti tanggal 7 Agustus Timnas Indonesia akan melawan Singapura ya. Di Stadion Jalan Besar berarti. Ini kan tahu Singapura di 3 laga awal ternyata juga mendapatkan hasil positif. Betul. Setelah menang lawan Timor Leste dan Kamboja, mereka bisa menahan Vietnam. tim kuat Vietnam atau Di Vietnam lagi ya. di Vietnam lagi kan. Di Midin ya, kuat Midin. juara. Di Midin bener, rame banget itu kan supporternya. Singapura bisa nahan 0-0. Di bawah asuhan pelatih Gavin Lee ini, pelatih masih muda banget, 35 tahun umurnya. Dan pelatih lokal kan ini, pelatih lokal bukan biasa. Singapura kan dalam beberapa tahun terakhir rutin biasa pakai pelatih asal Jepang biasanya, seperti Kamboja. Tapi Singapura sekarang mengedepankan pelatih lokal dan hasil optimal. Si Gavin Lee juga ini yang bawa Singapura lolos ke Piala Asia 2027 kan, yang pertama dalam 47 tahun kalau nggak salah. Terakhir kali Singapura main di Piala Asia itu tahun 80, statusnya saat itu juga sebagai tuan rumah. Kan? Zaman David Lee berarti. David Lee Fandi Ahmad. Jadul banget kan. Dan ini akhirnya bisa lolos lagi nih ke Piala Asia 2027 dan sekarang berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Nah, Mas Adi dan Mas Erwin melihat kans Timnas Indonesia seperti apa nanti ketika tandang ke markas Singapura? Iya, harapannya dengan sudah meraih kemenangan di kandang di Pakansari akan ada approach yang lebih relax. Bahkan Singapura adalah pendukung terbesar dari Indonesia untuk match yang akan datang ini gitu kan. Karena kalau lebih terjadi banyak hasil yang positif untuk Indonesia, maka Singapura sudah bisa agak lebih santai untuk menuju ke partai penutup mereka bertemu dengan Indonesia. Tak mudah kalau misalnya harus tetap meraih kemenangan gitu kan. Tapi yang menarik juga bagaimana di kondisi saat ini Singapura sangat berbenah. Bahkan Jalan Besar sudah dirubah pitch-nya, nggak lagi artificial setelah banyaknya pemain mereka sendiri yang cedera parah gitu kan. Dan ini adalah peran dari Coach Lee juga yang sangat ingin bahwa ada perbaikan dari segi bagaimana lapangan-lapangan di Singapura harus bisa dijaga kualitasnya. Mereka punya Lion City Sailors sebagai benchmark yang luar biasa gitu kan, sebagai tim yang maha kaya. Dan saya pikir peluang Indonesia untuk bertemu dengan Singapura untuk tidak terkalahkan di grup stage juga sangat besar. Walaupun di rotasi kita lihat memang ada beberapa pemain yang mungkin tidak dalam level yang setingkat dengan para pemain utama. Seperti di laga bertemu dengan Timor Leste sempat ada beberapa masalah terutama di pertahanan gitu kan. Tapi juga pergantian kala itu mungkin terlalu masif ya dengan 6 pemain yang digantikan oleh John Herdman. Dan juga itu menjadi pembelajaran bagi dirinya bahwa mungkin tidak bisa serta-merta mengganti begitu banyak pemain karena kondisinya mungkin tidak seoptimal yang dia perkirakan dari para pemain yang ada dari bench Indonesia. Karena ini juga bukan merupakan tim utama Indonesia gitu kan. Tapi apa yang ditawarkan dari para pemain mengganti yang berpengalaman seperti Shane ini menolong situasinya bagi Indonesia. Jadi kalau di group stage dengan adanya Tom Haya, dengan adanya bahkan Ragnar Mangun sudah pulih kembali gitu kan, menjadi hal-hal yang positif untuk Indonesia. Dan dengan Reinders yang juga tampil sangat baik di ajang kali ini, dengan apalagi Mitch Baker, ini adalah pemain muda yang benar-benar potensinya sangat-sangat fenomenal gitu kan. Jadi kita tetap punya peluang untuk bisa melenggang sebagai juara grup. Dan yang terpenting adalah result di Pakansari bertemu dengan lawan lama kita yang selalu berisik ini Vietnam. Harapannya ada outcome positif ya. Kalau misalnya ketemu Singapura itu dalam kondisi sudah sama-sama aman, itu enak gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apa hasil lawan Vietnam. Yang jelas menghadapi Singapura ini salah satu ujian terberat bagi John Herdman karena ini kan pertandingan away, ya kan. Selama ini Indonesia away nggak pernah gitu ya. Timor Leste ya, Timor Leste kemarin lawan Timor Leste di Thailand gitu kan ya. Oke, menang gitu dan kualitas lawannya ya masih di bawah, jauh di bawah kalau menurut saya. Tapi Singapura dengan sekarang ini mereka bisa tahan imbang dan peluangnya banyak loh waktu di Midin itu. Singapura meskipun nggak bisa cetak gol. Cuma 2 ya, tapi Singapura punya 4-5 peluang. Jadi kan ada kualitas yang dimiliki oleh Singapura sekarang ini ya. Kalau mereka kualitasnya nggak bagus, nggak jadi pemuncak klasemen sementara sekarang ini kan ya. Jadi ini pertandingan yang berat kalau menurut saya ya. Terlepas dari apapun pertandingan hasil lawan Vietnam. Ya
Singapura telah kembali dengan pelatih yang muda. Kalau dulu kan Mas Joko ya, Radjoko Abramovich itu. Mas Joko. 4 juara ya, 4 gelar ya. 4 gelar kedua tiga nggak salah. 4. Yang terbanyak kedua setelah Thailand Iya, kan Singapura 4 gelar tapi si Mas Jokonya 3 nggak salah. Iya. Jadi artinya Mas Joko. Jadi artinya Singapura dengan kualitas yang seperti sekarang gitu. Dengan nggak banyak lagi pemain naturalisasi model Itimi Dixon atau Abu Kasmir gitu ya. Sekarang masih ada Stuart masih ada. Jadi dengan kondisi yang sekarang Singapura menjadi lawan yang berat sih kalau menurut saya ya. Apalagi ini kan pertandingan away gitu ya. Dan yang harus diingat ini Piala AFF ini mainnya home and away. Jarak antar pertandingannya kan sebentar gitu kan ya. Habis lawan Vietnam hari Senin, recovery hari Selasa sambil pergi ke Singapura ya kan. Baru bisa latihan normal lagi hari Rabu atau Kamis coba lapangan, Jumat udah main lagi. Jadi artinya ini harus ada pemikiran soal rotasi tapi yang nggak bikin kualitasnya jadi jomplang gitu. Berat sih. Dan tadi Mas Erwin dan Mas Adi juga dibilang soal rotasi dan juga mungkin ada juara kualitas. Tapi kita kan tahu juga di squad timnas Indonesia saat ini udah banyak banget pemain yang dinaturalisasi gitu kan. Kayak Tom Haye, Eliano dan lain-lain lah. Tapi kalau Mas Adi dan Mas Erwin menilai apa sih penyebabnya adanya jurang kualitas di squad timnas Indonesia? Padahal ya udah banyak pemain naturalisasi gitu. Sebenarnya bukan jurang yang terlalu jauh gitu kan, tapi bagaimana personal yang dipakai oleh John Herdman tidak tepat untuk laga bertemu dengan Timor Leste, terutama di backline dengan tidak menampilkan Donitri, tidak menampilkan Sandy Walsh atau Shane Patinama, maka width di zona pertahanan untuk menuju ke sektor penekanan tidak ada gitu kan. Mereka tidak men-stretch pertahanan Timor Leste dan justru tampil lebih ke dalam. Ini menjadi masalah yang cukup pelik di awal persaingan sebelum ada adjustment dari sang pelatih, pergantian-pergantian yang dilakukan juga di babak kedua dan membuat bagi Mitch Baker bahkan sulit untuk mendapatkan bola yang ideal gitu kan. Bahkan praktis di babak pertama begitu minim perannya karena tidak ada supply yang ideal dan ketika itu berubah dengan menampilkan Donitri adalah pemain yang off the ball-nya juga luar biasa, terus meminta bola dalam kesempatan yang ruang-ruangnya cukup sempit tapi kemudian dia bisa memberikan early cross-nya juga. Ini adalah hal yang sangat positif, yang sangat ideal dan kalau kita berbicara tentang Brian Fatari adalah figur yang berbeda, bukanlah defender yang bisa piawai untuk maju membantu tekanan dan juga distribusi gitu kan. Jadi memang ada beberapa kendala dari tim selection justru dari coach John Herdman. Dia juga belajar, itulah momen yang tepat di group stage untuk bisa memperbaiki situasi dan tak berulang lagi nanti di knockout dan saya pikir sudah jelas sekarang siapa-siapa yang bisa dipercaya, siapa-siapa yang bisa mungkin diparkir dulu agar bisa semakin belajar lagi untuk bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan dari tim pelatihan. Gimana sih? John Herdman itu kan waktu habis lawan Bulgaria itu bilang bahwa memang ada fase-fase, ada klaster-klaster pemain yang memang dia sudah persiapkan mau main di mana, mau tampil di turnamen apa gitu. Dan di AFF ini kan memang ada beberapa pemain yang ya baru pertama kali main di bawah John Herdman gitu ya. Menurut saya mencoba untuk positive thinking sih. Memang perlu waktu gitu ya. Bukan berarti mereka jelek, tapi memang butuh chemistry kan. Untuk main itu butuh chemistry. Dan John Herdman memang butuh ajang untuk melihat bagaimana mereka main itu nggak cuman waktu latihan atau di liga, justru mainnya di pertandingan kompetitif yang turnamen seperti sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika menghadapi Timor Leste masih belum works, ya menurut saya masih wajar sih ya. Karena kan ya meskipun terlepas lawannya Timor Leste ya, tapi kan memang butuh chemistry. Saya melihatnya seperti itu dan nggak mudah kan untuk mendapatkan chemistry itu. Pemain-pemain yang naturalisasi yang kualitasnya memang sudah kita lihat dan John Herdman udah rasakan di 4 pertandingan kan ya. Saint Kitts, Bulgaria, Oman, Mozambik. Itu udah kelihatan semua. Tapi untuk pemain-pemain seperti Raihan, ya kan, Wahyu Pras, Cahya Supriyadi, itu kan memang butuh dilihat di pertandingan seperti yang sesungguhnya gitu. Kalau hasilnya belum works, sekali lagi saya berusaha untuk positive thinking. Oke, ini masih nyari gitu ya. Kalaupun nggak works, ya udah kita masih punya pemain yang rombongannya Jay Izes gitu. Kita tahu kok yang pemain utamanya mana, pemain yang sedang dicari untuk tambahan mana, itu kita kan sebenarnya sudah tahu gitu kan. Gitu sih. Dan melihat kondisi sekarang nih, timnas Indonesia kemungkinan akan menghadapi Malaysia lah di semifinal ya. Dan sikat.
nggak ada masalah. Dan kita tahu juga Malaysia di AFF tahun ini nggak full tim ya, karena kan mayoritas pemain mereka ada di JDT kan, dan JDT sekarang lagi bersiap jelang musim baru, jelang tampil di ACL Elite, di Asian bahkan ke Eropa ya mereka. Di Eropa TC di Spanyol dan menghadapi beberapa klub top ada Corinthians, LC dan lain-lain lah. Dan hasil juga optimal gitu. Bahkan dia baru datengin penyerang dari Spanyol juga kan, dari klub Liga 2 dari Deportivo La Coruna. Saya lupa namanya. Dan akhirnya nunjukin memang JDT punya keseriusan untuk menatap musim baru. Dan itulah kenapa kayak pemain Arif Aiman, terus juga Corbing On dan lain-lain juga nggak dibawa juga kan untuk AFF tahun ini. Nah, melihat minimnya banyak pemain top di skuad timnas Malaysia, kansnya seperti apa timnas Indonesia nanti saat jika memang harus ketemu Malaysia di semifinal? Iya, mau pakai tim utama, mau pakai tim kedua Malaysia, Indonesia akan unggul lah. Nggak ada kendala berarti lah dengan apa yang bisa ditawarkan oleh tim asuhan John Hartman untuk bertemu dengan Malaysia. Tinggal menjaga fokus, menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kalau kita melihat dari segi roster, dari line up utama, bahkan 1-11 Malaysia mungkin masih ada di bawah kita. Dan bahkan kalau kita lihat di laga bertemu dengan Thailand, ada beberapa masalah besar yang mereka alami dari segi squad selection juga agak aneh gitu kan, dan membuat irama di laga tersebut tak tercapai dengan baik lah untuk Malaysia. Gimana Mas Ren? Kalau tampil full tim, saya sih ngelihatnya ya memang jangankan lawan Malaysia, harusnya memang juara sih tim ini ya, full tim ya. Full tim itu ya minimal waktu pertandingan waktu lawan Kamboja gitu ya, dengan cara main seperti itu, dengan pemain yang diturunkan seperti itu. Ya beyond atau di luar dari Malaysia, saya pikir Indonesia punya peluang yang harusnya bisa jadi juara sih ya. Nggak mau sombong, tapi ya udah kualitasnya memang kelihatan kok dari pertandingan, terutama menghadapi Kamboja ya. Terlepas dari Kamboja, tapi cara main ya, eksekusinya seperti apa. Terus waktu menghadapi Timor Leste, bagaimana solusi ketika susah untuk mencetak gol, lawannya low block, itu kan waktu semakin berjalan, tekanan kan juga, wah ini lawan 10 orang kok nggak gol-golin gitu kan. Kalau nggak kalau nggak pinter untuk mengendalikan tekanan itu kan juga susah gitu. Dan problem solving ya sangat unggul dari coaching staff John Hartman dan sang pelatih sendiri gitu kan. Dan ini adalah satu bukti bahwa Indonesia punya kemampuan untuk bisa keluar dari situasi yang tak nyaman di sebuah laga. Nggak melulu harus tampil cantik, tapi winning ugly juga penting gitu kan. Dan ini terbukti kalau bertemu dengan Timor Leste kemarin. Dan ini adalah satu harapan yang besar dengan tim-tim seperti Thailand, Vietnam juga nggak bisa nurunin tim terbaiknya. Kapan lagi? Kalau nggak sekarang untuk bisa meraih title. Udah cukup lah 6 kali jadi runner up kan. Tapi itu lebih susah ketimbang juara ya. Bagaimana untuk bisa ya ngepasin 6 kali jadi runner up. Satu hal yang sering diulang-ulang sama John Hartman itu adalah kita harus main dengan, Indonesia harus main dengan identitas Indonesia. Nah, itu yang diulang-ulang terus kan ya. Dan perjalanan untuk menuju ke identitas itu kan juga nggak mudah gitu ya. Ya termasuk waktu lawan Timor Leste kan, lawan 10 orang, baru menit 70 sekian baru bisa cetak gol itu kan ya. Tapi itu tadi yang ditekankan. Termasuk ketika menghadapi Vietnam kan, di press con-nya kan dia bilang bahwa oke, Indonesia Vietnam itu punya sejarah biasanya keras gitu kan ya, panas, ada kartu merah, tapi oke, kita main dengan identitas kita deh gitu. Supaya kita bisa tetap fokus gitu. Jadi soal identitas itu sih yang menurut saya tuh membedakan ya John Hartman gitu. Dia main dengan dengan pemain-pemain yang banyak, tapi yang penting identitas Indonesianya tuh yang dimainin gitu. Keren yang ini perbedaan John Hartman sama Patrick Kluivert kan. Oke deh, Mas Elvin, Mas Adi, makasih banyak nih. Nggak berasa kita udah ngobrol sekitar 1 jam di podcast Locker Room hari ini. Kita udah bahas banyak hal, mulai dari Persib Bandung, Persebaya, Persija, hingga Timnas Indonesia. Harapannya di tahun ini Timnas Indonesia bisa juara ya. Amin. Untuk trofi Piala AFF 2020. Thank you banget Mas Adi dan Mas Adi. Sama-sama. Oke, Okesioners, terima kasih banyak udah sekitar 1 jam dan nongkrongin kita di podcast Locker Room. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.